Kembali di Breaking News, pemirsa, kita terus menantikan agenda kepulangan jajaran Kabinet Merah Putih usai melakukan rangkaian pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang. Kita akan bergabung kembali, pemirsa, dengan rekan Nata Arman yang akan melaporkan situasi terkini di lokasi. Halo Nata, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Beginilah semakin lama semakin banyak sekali masyarakat yang mulai berdatangan dan memenuhi tempat parkir yang ada di sebelah sisi kanan saya di sana. Itu semakin ramai sekali masyarakat yang berdatangan, kemudian parkir menggunakan mobil, motor, dan juga ada juga yang bahkan sambil olahraga seperti itu, sambil mampir ke sini untuk menyaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan kembali ke Jakarta. Dan saya pun saat ini akan bertanya lagi dengan salah satu warga atau masyarakat Magelang yang turut antusias untuk menyaksikan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto menuju ke Jakarta. Dan sudah ada di sisi kanan saya, mungkin Ibu. Halo, Ibu namanya siapa, Ibu? Sendiri. Oh iya. Oh iya, saya Dokter Ivana. Oke. Ibu siapa tadi? Dokter Ivana. Dokter Ivana. Ibu sebagai dokter. Oke. Nah, Ibu selaku dokter, ini apa sih Ibu tujuannya datang ke sini itu untuk apa? Saya ingin menyambut Pak Prabowo beserta Kabinet Merah Putih. Oke, Ibu dari jam berapa di sini? Dari jam 7 pagi tadi. Dari jam 7 pagi tadi, berarti Ibu hari ini nggak buka praktek ya, Bu? Saya hari Minggu off, libur. Oh, lagi libur ya, Bu. Oke, Ibu kan selaku masyarakat sekaligus juga berprofesi sebagai dokter, otomatis sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini apa sih yang diharapkan kepada Presiden Prabowo Subianto ketika, terutama di regulasi terkait dengan kesehatan? Oh iya, terkait dengan kesehatan tentunya untuk saat ini program ke depan adalah yang diutamakan program stunting ya. Untuk gizi, terutama gizi ibu hamil dan anak-anak balita. Oke, ini kan sesuai dengan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto ketika kampanye Pilpres waktu itu ya. Selain dari program stunting, mungkin ada regulasi-regulasi dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan mungkin yang harus dirombak. Apa aja? Mempermudah SIP tentunya, dan kesejahteraan para nakes lebih diperhatikan lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Ibu, terima kasih sebelumnya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu masyarakat, dan tentunya tidak seperti tadi saya bilang, tidak hanya masyarakat saja, kemudian anak-anak, dan juga di sini juga berbagai profesi pun hadir turut untuk menyaksikan kegiatan pembekalan yang selama 3 hari dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Bahkan tadi baru saja saya mewawancarai seorang dokter yang mengatakan mereka berharap untuk kesejahteraan dari para tenaga kesehatan, kemudian juga regulasi-regulasi, kemudian terkait dengan program stunting yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto ketika kampanye Pilpres tahun 2024 yang lalu. Dan tentunya ini pun ketika pembekalan pastinya sudah dilakukan pemberian materi-materi yang mumpuni guna menunjang sarana dan juga pekerjaan ketika nantinya Kabinet Merah Putih melaksanakan tugasnya. Kemudian sesuai dengan slogan ketika di Akademi Militer, itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembekalan di Akademi Militer. Yang pertama, karena sesuai dengan slogan Adita Karya Memang Pavirian Nagara Bakti, yang berarti Satria Taruna Perwira harus rajin giat menuntut ilmu, diamalkan senantiasa tampil dengan gagah dan berani bercita luhur sebagai patriot bangsa. Inilah yang ditanamkan untuk melakukan pendidikan dasar, bagaimana caranya bisa mengabdi kepada negara, untuk melakukan pengabdian secara keseluruhan, berjiwa patriotisme dan juga secara beriringan. Dan juga Presiden Prabowo Subianto ketika hari pertama mengatakan bahwa ini bisa dianalogikan seperti permainan sepak bola. Ketika suatu tim sepak bola kompak untuk melakukan ketika dalam permainan, tentunya akan menciptakan suatu kemenangan ataupun keberhasilan atau pencapaian. Ini pun sama diartikan seperti jajaran kabinet pemerintahan Menteri Prabowo Subianto dan Gibran Raka ketika mereka semua kompak bisa menjalankan visi misi tujuan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Karena kembali lagi ketika di era Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan ada evaluasi selama 6 bulan. Ketika 6 bulan ini kabinet menteri tidak sesuai dengan ekspektasi atau kinerjanya tidak baik,
tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penggantian atau pencopotan dari menteri tersebut. Sehingga inilah yang harus dipahami dan juga harus ditanamkan secara baik-baik agar melayani masyarakat ataupun menjadi pejabat negara tidak hanya bermewah-mewahan, menikmati fasilitas negara, namun juga bisa memberikan kontribusi kepada negara dengan sebaik-baiknya. Cikal. Nata, menarik ini. Saya ingin tahu, Nata, sambil menunggu kegiatan puncak ini, bisa Anda tanyakan ke beberapa orang dari lintas kalangan atau beragam kalangan, apa yang mereka ketahui tentang kegiatan ini, Nata? Dan apa harapannya? Mungkin kalau jangan-jangan mereka nggak tahu secara umum, bisa Nata jelaskan nanti. Jika mungkin kan bisa Nata ditanyakan kepada mereka. Baik, saya pun akan mencari salah satu masyarakat lagi terkait dengan apakah mereka mengetahui kegiatan pada yang berjalan selama 3 hari ini. Saya akan mencari salah satu. Halo, Ibu. Namanya siapa, Ibu? Nama Bu Hijrah. Bu Hijrah. Ibu Hijrah. Iya. Oke. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu tahu nggak sih sebenarnya kegiatan agenda pembekalan di Akmil itu apa aja sih? Kan untuk pembekalan para menteri biar siap bekerja untuk negara Indonesia yang tercinta ini, ya kan? Ibu kesini sama siapa, Bu? Sama anak ibu. Oke, bawa anak kecil juga ya, Bu? Adiknya ini maksudnya anaknya nggak panas atau nangis gitu, pengen pulang ke rumah? Enggak sih, malah seneng banget dia anak kecil kayak gitu udah tahu Prabowo gitu. Mau lihat Prabowo, mana tahu bisa jadi presiden nanti ya enggak? Oke. Baik, Ibu. Itu udah Mbak. Rezekinya ketularan gitu. Oke, mungkin nanti ada cita-cita ketika nanti anaknya setelah menjadi dewasa ingin menjadi taruna-taruni menjalani pendidikan di akademi militer. Oke, baik Ibu, semoga cita-citanya anaknya bisa terwujud ya, Bu. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Dadah TV1. iNews TV, ini iNews TV, Bu, ya iNews TV. Jaya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Telah perbincangan saya dengan salah satu masyarakat yang ada di sini, dan tentunya mereka mengetahui terkait dengan kegiatan agenda yang berlangsung pada selama 3 hari ke depan, pemirsa. Dan juga tentunya masyarakat sampai dengan saat ini situasinya arus lalu lintas di hadapan saya sudah mulai terjadi kepadatan. Namun petugas keamanan juga dari personil gabungan TNI Polri sudah melakukan kesiapan terkait dengan pengawalan arus, dan saya pun akan menggambarkan pada Anda pemirsa bahwa nantinya rencananya ketika Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Rindam di Ponorogo, nantinya akan mengarah ke depan saya. Bagus, terus Nata. Ini baru anak iNews. Kemudian belok ke kiri dan langsung lurus ke depan. Dan saya pun akan mengeksplor kembali apa saja kegiatan dari persiapan di dalam. Nampaknya sudah tidak ada lagi. Oh, di pojok sana masih ada taruna-taruni akademi militer menggunakan pakaian dinas umum atau PDU dengan menggunakan baju berwarna biru dan juga putih khas taruna dan juga taruni akademi TNI atau akademi militer. Dan tentunya ini pun sebentar lagi akan sesuai dengan agenda apabila di Randon pukul 9 ini Presiden Prabowo Subianto akan bertolak persiapan untuk menuju ke Kodam di Ponorogo. Namun sampai dengan saat ini sudah lewat dari 5 menit. Kami belum melihat ada tanda terkait dengan kegiatan tersebut. Sementara Cikal. Kita tunggu informasi terkini dari Anda nanti. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, usai acara pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menuju lapangan Rindam 4 di Ponorogo untuk terbang ke Bandara Adi Sucipto menggunakan helikopter. Namun Prabowo juga ada alternatif lain, yakni menggunakan jalur darat. Warga padati lapangan Resimen Induk Kodam 4 di Ponorogo sejak pagi. Mereka menunggu kedatangan Presiden yang dikabarkan akan terbang menggunakan helikopter menuju Bandara Adi Sucipto. Terdapat 3 helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara di lapangan Rindam. Rencananya Presiden Prabowo akan menaiki helikopter ini untuk ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, sebelum kemudian pulang ke Jakarta. Namun selain menggunakan heli, Presiden Prabowo juga punya alternatif lain, yakni menggunakan mobil atau jalur darat. Pengamanan di lapangan Rindam 4 atau maksud kami lapangan Rindam 4
sangat ketat. Aparat TNI dan Polri terlihat menjaga seluruh area lapangan.